Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini, channel Code 165. Mohon maaf ya teman-teman, saya baru sempat nih untuk mengupdate video lagi dikarenakan pekerjaan atau kegiatan saya selama ini, dan alhamdulillah saya baru sempat untuk membuat video lanjutan dari part yang kedua. Sekarang yang part ketiga yang akan saya bahas mengenai cara membuat CRUD dengan Flask RESTful dan SQL Alchemy, yang mana saya akan pecah menjadi dua section. Section pertama adalah create dan read data. Oh ya, saya ingin menginformasikan bahwa channel ini sudah berubah ya namanya, dari Datovani menjadi Kode 165. Biar lebih simpel aja sih. Oke, lanjut. Sebelum kita coding, seperti biasanya ada apa saja yang kita perlukan sebelum belajar. Yang pertama adalah teman-teman menginstal Python environment. Kalau sudah diinstal Python dan Python environmentnya, setelah itu silakan teman-teman menginstal Flash. Bagi yang belum menginstalnya, silakan menginstal Flash, silakan menginstal Flash RESTful, Flash Core, dan ada dua nih yang perlu diinstal. Yang pertama adalah library Flash SQL Alchemy. Ini adalah library untuk menghubungkan kita dengan database kita, sehingga kita akan lebih mudah dalam mengakses, mengquery database itu sendiri. Yang selanjutnya adalah menginstal SQLite Explorer. Ini merupakan plugin dari Visual Studio Code yang akan memudahkan kita untuk menampilkan database di aplikasi Visual Studio Code-nya. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan query manual lagi, query SQL lagi di command line dan lain sebagainya. Oke, tanpa banyak berbicara, lebih baik kita langsung saja coding ya, langsung aja coding. Oke, silakan teman-teman masuk ke Visual Studio Code. Kalau mau coding ini, saya sarankan untuk menggunakan editor Visual Studio Code. Oke, teman-teman. Oke, ini adalah codingan yang telah kita buat di video part yang pertama ya. Jadi, jika teman-teman belum belum apa namanya belum membuat ini, silakan teman-teman nonton dulu video saya yang pertama. Oke, lanjut saja ya. Sebelum kita memulai coding, kita harus menginstal dulu library yang kita butuhkan. Yang ini ada satu sih sebenarnya yang kita butuhkan, yaitu Python Flash SQL Alchemy. Oke, siap. Mari kita install dulu library Flash SQL Alchemy dengan cara mengetik pip install Flash SQL Alchemy. Silahkan diinstal. Dan pastikan teman-teman menginstal library-nya di environment teman-teman yang telah teman-teman bikin ya. Ini saya sudah menginstal. Oke. Mungkin saya ingin menginformasikan dulu. Ini di video yang pertama saya akan membuat codingan ini di operating system Linux. Tapi sekarang saya sudah pindah ke Windows 10. Jadi saya ingin mengulas bagaimana sih cara masuk ke environment-nya kalau di Windows ini ya, bagi teman-teman yang belum tahu ya. Ini saya akan jabarkan. Silakan teman-teman masuk dulu ke folder myenv-nya di command line. Bagaimana caranya? Yaitu kalau environment-nya namanya myenv, teman-teman masuknya ke myenv ya dengan cara myenv slash miring ke sini. Habis itu ketikkan script, habis itu activate enter, maka teman-teman akan secara otomatis masuk ke dalam environment-nya. Dan di sini saya kan sudah masuk, jadi saya ya tetap masuk di environment yang telah saya bikin. Oke, itu saja review sekilas, refreshment sekilas dari saya. Oke, langsung saja kita mulai coding ya. Yang pertama adalah silakan teman-teman mengimport library Flash SQL Alchemy-nya dengan cara from Flash SQL Alchemy import SQL Alchemy. Jadi nanti kalau ada yang kurang-kurang, yang kesalahan, saya mohon maaf ya teman-teman ya. Karena saya rada-rada jarang sih coding sekarang ini. Cuman insya Allah akan mengusahakan biar bisa rutin. Oke, from Flash SQL Alchemy sudah kita inisialisasi. Selanjutnya adalah kita melakukan inisialisasi atau inisiasi, sama saja ya. Objek Flash SQL Alchemy yang telah kita import dengan cara silakan
buat variabel baru dengan nama DB atau database atau terserah. Terus panggil SQL Alchemy yang sudah diimport tadi di atas ya. Berikan parameter parsing parameter app. SQL Alchemy buka kurung app. App-nya yang ini ya, teman-teman. App-nya yang ini. Nah, setelah itu sebelum kita membuat database model atau model database-nya, kita mengkonfigurasi dulu database-nya. Jadi kita akan membuat database SQLite yang mana SQLite ini database SQLite ini akan berbentuk sebuah file dengan format .sqlite. Oke, yang pertama adalah silakan teman-teman ketik base-dir buka kurung, terserah mau variabelnya apa. Ini kita akan mengkonfigurasi filenya dulu. Silakan, sebelum mengimport, melakukan konfigurasi, silakan import dulu nih library tambahan yaitu OS. Ini adalah library yang memang sudah secara default terinstall di Python-nya. Silakan ketik os.path.dir name buka kurung os.path.absolute appspath yaitu file ya. Oke, selanjutnya adalah buat variabel namanya database. Nah, silahkan ketikkan SQLite / 3 kali, habis itu plus os.path join ya. Habis itu join ini kan butuh dua parameter, yaitu parameter ini, parameter file SQLite-nya ya. Direktori sih sebenarnya, base-dir direktorinya ditambah dengan nama database-nya yaitu misalnya db.sqlite. Nah, ini nama filenya ya, db.sqlite. Jadi dengan mengetikkan codingan ini akan membuat file SQLite di database di directory project kita. Kan ada di sini ya, Python Flash misalnya nih, directory project saya namanya Python Flash. Saya ada, jadi folder-folder saya ini saya taruh di folder Python Flash, maka dia akan membuat file db.sqlite di project folder saya ini. Oke. Setelah itu silahkan mengetikkan app.config buka kurung ketikkan SQL Alchemy underscore database URI sama dengan yang ini ya, sama dengan database yang ini, database. Oke, siap. Nah, setelah itu kita membuat database model, database model ya, model. Oke, membuat database model bagaimana, yaitu dengan cara silakan kelas, misalnya nama modelnya model database, terserah namanya apa saja, yang penting kalau kita membuat kelas di sini kita akan membuat kelas huruf pertama nama kelasnya harus huruf besar ya. Oke. Class.model ini db.model ya. Nah, jadi parsing variabel atau apa ya, db.model ya. Inheritance namanya, inheritance, turunan gitu, turunan dari db ini. Silahkan pertama kita membuat ID, kemudian ID dulu, yaitu dengan cara db.column. Kita membuat kolom-kolomnya atau fill-fillnya, yaitu di sini buat membuat fill atau kolom-kolom. Di sini kan kita akan membuat primary key-nya dulu, ID primary key, primary key itu kan integer biasanya atau float, integer ya biasanya ya, atau bersifat unik. Ini ketik db.integer, karena kita akan membuat datanya berupa data integer atau bilangan bulat. Primary key sama dengan true, dan ID-nya akan bertindak sebagai primary key. Kemudian
Coba kita tadi kan membuat di sini fieldnya ada nama, umur, coba kita tambahin ya. Misalnya nama, oke, db.column db, nama itu kan string ya, misalnya 100 nih maksimal karakternya. Habis itu umur itu integer kan, db.integer. Apalagi misalnya nama alamat itu kan long string ya, apa ya istilahnya ya, kalimat gitu kan, panjang kan. Biasanya saya menggunakan db.text kayak gini. Ini untuk menampung banyak string ya, string yang panjang. Oke, nama, umur, alamat nih saya tambahin ya, tambahan ya. Tambah, kok ini sih, fill tambahan. Oke. Nah, setelah itu saya akan membuat metode supaya bisa menyimpan database ini. Ketika kita melakukan penambahan data, kita akan membuat objek sendiri ya, metode sendiri untuk menyimpan halaman ini dengan cara dep shape self try. Kita panggil db.session.add self ya, db.session.commit, habis itu return true. Nanti saya jelaskan ya teman-teman, except kurung return. Nah ini, jadi ini maksudnya apa? Jadi ketika kita mau menambahkan data, nanti kita akan memanggil metode model database.save kayak gitu ya, kurang lebih. Jadi ketika ada data kita masukkan, itu dia akan secara otomatis ketika kita memanggil kelas ini atau objek ini ya, model database.save kayak gitu ya, dia akan secara otomatis melakukan penambahan data dengan metode db.session.add ini sendiri. Nah, ini sih biasanya sih saya biasanya membuat standar code-nya begini sih ketika ingin menambahkan data. Kurang lebih begitu ya teman-teman. Jadinya biar lebih simpel aja sih sebenarnya. Oke, setelah kita membuat database modelnya beserta dengan metodenya, di sini saya tambahkan dulu keterangannya ya guys. Oke, sini membuat metode untuk menyimpan data agar lebih simpel. Hehehe. Oke, setelah itu kita memanggil metode, bukan memanggil metode ya, meng-create database. Setelah kita membuat modelnya, kita meng-create database dengan cara db.createAll. Oke, siap. Oke, setelah itu baik. Nah, sini sudah setengahnya ya. Sekarang sebelum kita get, kita post dulu nih. Kita masuk ke metode post di kelas untuk RESTful-nya. Silakan teman-teman, di sini ada nama, di sini ada umur, kita tambahin lagi alamat dengan request.form sama dengan alamat. Ini saya hapus ya. Ini saya hapus dulu. Nah, oke. Pertama kita masukkan data ke dalam database model yang sudah kita bikin ya. Yang pertama adalah kita memanggil dulu database-nya dengan cara ketik model atau query ya, biasanya ya. Model aja deh, model sama dengan nama database modelnya dipanggil di sini model database. Masukkan model database, buka kurung. Nah, di sini kan urutannya ada nama, umur, alamat. Ini kalau ID ini dia kan otomatis akan tergenerate atau terbuat. Silakan nama, biar enak nih. Saya ubah aja ya. Data nama. Ini saya
ubah biar lebih memudahkan teman-teman untuk membedakan ya. Data umur sama data alamat. Nah, ini silakan di sini kan sesuaikan namanya dengan database model ya. Nama ya, di sini ada model database nama sama dengan data, kok data dama sih, sorry, mohon maaf guys, nama. Nah, sama dengan data nama, kemudian umur ya, sama dengan data umur sama alamat, data alamat. Nah, begini guys ya, ini sesuai ya. Sebenarnya nggak mesti sih harus berurutan, yang penting key-nya jelas ya. Nama, umur, alamat ini harus sama dengan nama, umur, alamat. Oke. Setelah itu silakan teman-teman mengetikkan. Nah, di sini yang saya maksud ya, metode dari model database modelnya model.save. Nah, begini. Biar enak gitu, model.save. Jadi model database ini akan menyimpan data yang telah kita inputkan di sini. Jadi di sini adalah inputan datanya ya. Inputan data kita masukkan, lalu kita panggil .save, method save untuk menyimpan datanya ke database. Setelah itu ini message berhasil ditambahkan, kita tambahkan kode ya. Di sini kodenya 200. Nah, ini kalau bisa 200 sih. Nah, oke. Atau bisa juga nggak, terserah teman-teman sih. Jadi biar lebih apik gitu, biar lebih enak gitu dilihatnya. Oke, kita coba dulu guys. Ini silahkan teman-teman jalankan Python app.py. Oke, sudah jalan di port 5005 ya. Silahkan teman-teman testing dulu ya. Testing dulu. Mohon maaf. Saya buka dulu. Apakah server kita sudah jalan dengan baik? Kita pastikan dulu. Oke, di sini sudah ada request ya. Request get not found ya. Oke, untuk kita bisa melakukan post request, kita harus menggunakan aplikasi tambahan seperti Insomnia. Di sini saya menggunakan Insomnia, atau teman-teman yang punya Postman juga bisa menggunakan Postman, terserah. Jadi di sini saya akan membuat foldernya dulu di namanya misalnya Python Flash misalnya namanya ya. Nah, di sini saya akan membuat request namanya tambah data sama tambah data dulu. Di sini post. Oh, tambah data, tambah lagi satu lagi. Salah di sini ya, guys. Tampilkan data. Nah. Oke, di sini tambah data silakan diganti jadi post. Silahkan ketikkan local servernya localhost 5005 garing API ya. Begitu juga dengan get sama ya. Nah, ini teman-teman pastikan dulu ya, ini dibikin ya, get sama postnya jangan lupa ya. Add result contoh. Jadi API kita akan diakses melalui localhost 25.005 garing API. Oke, setelah itu silakan teman-teman ke multiplatform. Silakan isi, di sini ada nama, kemudian umur, kemudian alamat. Nah, ini saya ulangi lagi ya. Nama, umur, alamat ini harus sesuai dengan ini. Nama harus sama ya, umur sama alamat. Kalau enggak dia akan error. Kalau variabel ini bebas, terserah teman-teman ya. Di sini saya akan membedakan ya, supaya teman-teman bisa membedakan ini biar lebih memudahkan dalam belajar. Oke, setelah itu silakan misalnya namanya kita ganti Justin Bieber. Misalnya umurnya berapa ya? Ngarang ya, 27 misalnya. Alamatnya di Amerika Serikat. Gini, oke. Oke. Coba kita post dulu, send dulu apakah berhasil atau tidak. Oke. Data berhasil dimasukkan. Ini sudah berhasil nih. Nah, ketika
kita melakukan post, dia akan mengeksekusi perintah dan masukkan database ke dalam masukkan data ke dalam database. Coba kita lihat dulu ya. Oh ya teman-teman, untuk menampilkan ini, nah ini kan database kita nih. Sorry ya teman-teman, saya belum jelaskan ini. Setelah kita mengeksekusi, menjalankan file app.py-nya, dia akan secara otomatis memunculkan file db.sqlite. Nah, untuk menampilkan ini, apa sih isinya? Silakan teman-teman menginstal SQLite Explorer di sini ya, SQLite namanya. SQLite sih namanya. Jadi silakan diinstal. Kalau sudah diinstal, silakan klik ini, klik kanan pada db.sqlite ini, silakan open database, maka dia akan muncul di sini ya. Open database, silakan masuk ke db.sqlite model database. Nah, silakan klik yang ini ya, show table, kayak top button play. Nah, ini dia databasenya. Justin Bieber, umur 27, alamat Amerika Serikat. Nah, coba kita get ini, tampilkan ini, apakah dia bisa. Oh, di sini kita belum membuat codingan untuk getnya ya, teman-teman. Ini saya lihat dulu ya. Untuk menampilkan datanya ini kan kita nggak bisa nih ya, belum bisa, belum coding, masih di coding, masih get ini codingannya codingan sebelumnya ya. Jadi kita sedikit tambahkan baris coding. Pertama adalah silakan teman-teman buat variabel namanya query. Sebenarnya kita akan kok ini sih, mohon maaf, kita akan menampilkan data dari database SQLite biar rapi. Oke, silakan ketik query sama dengan nama model databasenya, paste aja, ketik query all. Nah, jadi di sini ada yang unik nih. Kita query databasenya dengan menggunakan teknik namanya list dictionary. Saya biasa menggunakan list dictionary untuk mengquery. Jadi query ini itu isinya adalah list ya. Jadi kita harus query satu-satu. Kita panggil database objeknya satu-satu nih. Nah, gimana caranya? Bisa kita lihat ya. Misalnya output ya. Output sama dengan begini, buat list kayak gini ya. Habis itu di dalam list itu ada objek ya. Nah, ada dictionary kayak gini ya. Dan dia akan jadi kita maunya kayak gini. Nih, begini. Misalnya kita masukkan 3 data. Coba saya masukkan satu data lagi ya. Tambah di sini Justin Bieber. Misalnya Justin Bieber 2. Umurnya 28 misalnya. Tambah sini kan send. Oke, Justin Bieber 3. Umurnya 29. Oke. Sip, udah ada 3 data ya. Terus saya masukkan. Jadi kita mau kayak gini. Bagaimana caranya supaya query-nya begitu ya? Dengan cara gini. Di sini kan ada nama ya. Kita bikin list key-nya nama ya, nama. Biar lebih nama. Habis itu nah di sini kita buat data nama ya. Nah, sebelum ke sini saya harus inisialisasi dulu. Ini ada warning ya, karena variable data itu tidak ada. Kita buat dulu variable data dengan melalui looping dari model database ini. Jadi ini kita iterasi ya teman-teman, kita iterasi nih. Ini kita lakukan iterasi. Tambah sini melakukan iterasi pada model database, yang mana model database ini isinya adalah list ya. Maka kita harus iterasi. Iterasi itu mengluping sih, mengulang. Ambil satu-satu intinya iterasi itu. For data in model in query ya teman-teman. Yang ini query sini ya. Nah, setelah itu kan di sini ada 3 objek kan, ada 3 objek ya. Ada 3 field ya, nama, kemudian umur, kurung, umurnya gini, salah ya guys. Umur data.umur,
Kemudian terakhir adalah alamat. Ini alamat. Oke. Biar lebih enak sih dilihat ya. Biasanya saya begini ke bawah. Ini di bawah. Ya, di bawah. Oke, ya begini sih. Ini di bawah. Oke. Ini juga. Maaf teman-teman ya. Ini. Nah, kan enak tuh dilihatnya, lebih rapi ya. Outputnya, ya ini ada nama, umur, alamat. Akan kita lakukan iterasi. Ini dengan teknik list comprehension kalau nggak salah namanya. List comprehension. Saya lupa namanya. List itulah list comprehension lah kurang lebih namanya ya. Silakan teman-teman browsing di Google namanya apa ya teknik di Python ini. Oke, setelah itu silakan teman-teman ini outputnya di return output 200 ya. Ini 200 ini artinya sukses ya. Output atau enggak mungkin mau tambah respon baru di sini. Misalnya saya buat respon baru aja ya, output data baru response sama dengan saya bikin baru ini kodenya 200 kemudian datanya yaitu output ya, output. Nah, sebelum itu ini message, pesannya apa? Sukses, query sukses misalnya, query data sukses. Oke. Oke, siap. Habis itu responnya kita masih di sini. Oke. Oke, teman-teman, silakan Ctrl S. Setelah itu silakan dipanggil ya, get, masuk ke get, tampilkan data. Silakan send. Apakah berhasil? Tada, ini dia. Nah, ini dia teman-teman. Jadi, tadi kan saya bikin responnya dulu. Responnya itu ada kode 200 artinya berhasil ya, sesuai dengan ini 200, tambah message, query data sukses, dan data. Di dalam data ini baru ada respon kita, baru ada hasil query dari database itu. Atau teman-teman mungkin nggak mau ada respon juga bisa, sembarang, terserah. Mana enaknya teman-teman aja, silahkan diganti, lalu dipanggil ulang. Nah, begini. Ini supaya biar kece aja sih sebenarnya. Walaupun mungkin bongbong anu sih tenaga buat mikir buat codingannya, tapi nggak masalah lah, mana enaknya teman-teman. Kalau saya lebih seneng yang kayak begini sih. Oke, teman-teman mungkin itu dulu ya untuk section yang pertama ini. Nantikan section kedua mengenai cara mengupdate dan mendelete dari database yang telah kita buat ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.